Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini misalnya ada soal tentang aset tetap berwujud ya. Biasanya aset tetap berwujud itu pertama yang harus dihati-hati adalah pencatatan terhadap perolehan aset tetap. Nah, di sini ada PT Berani Maju membeli mesin cetak misalnya dari Jerman 2 miliar. Biaya ongkos angkutnya misalnya dari Jerman, biaya asuransi dan lain-lain itu sampai siap dipakai 200 juta. Maka jurnal seperti apa? Tidak boleh mesin, biaya ongkos angkut pada kas tidak boleh, tapi harga perolehan. Yaitu mesin 2 miliar, 2 karena 200, jadi 2 miliar itu harga mesinnya, 200 juta itu adalah biaya ongkos angkutnya. Nanti soalnya saya kirim lewat SIM aja ya, saya upload di SIM atau mungkin saya foto saya WA gitu soalnya ya. Sehingga cara pencatatannya pertama mesin pada kas sebesar harga perolehan bukan 2 miliar tapi 2,2 miliar, yaitu harga mesinnya 2 miliar, biaya ongkos angkutnya menjadi aset, namanya harga perolehan kan. Nah, 2,2 miliar. Misalnya ada taksiran umur ekonomi 10 tahun misalnya, kemudian ada nilai residu di sini. Ya, nilai akhir tahun ke-10 200 juta nilai residunya. Taksiran produksinya 250.000 unit misalnya ya. Tahun pertama sampai tahun ke-10 misalnya 350 unit dan seterusnya. Nah, nanti kita upload lah. Di sini misalnya diminta deh. Saudara diminta untuk menghitung pencatatan perolehan aset tetap dan menghitung berapa penyusutan setiap tahun. Kalau harga perolehan tadi ya, aset tetap atau mesin ada kas 2,2 miliar. Kemudian disuruh menghitung bagaimana penyusutan setiap tahun selama 10 tahun. Dengan metode Stratton method, Son of the Year, dan Output method. Berarti dia ada 3 metode yang diminta. Stratton method tuh yang setiap tahunnya sama itu deh. Stratton method atau metode garis lurus. Jadi setiap tahunnya lurus sama besarnya penyusutan. Ya. Misalnya tadi ya 2,2 miliar harga perolehannya, rumusnya kan 2,2 miliar. Harga perolehan dikurangi nilai residunya, nilai sisanya. Nilai sisanya di situ 200 juta, berarti 200 juta dibagi dengan umur ekonomisnya di situ 10 tahun. Jadi 10. Jadi 2,2 M dikurangi 200 juta atau 0,2 M dibagi dengan 10. Berapa? Berarti 2 miliar dibagi 10. 200 juta per tahun penyusutannya. Jadi penyusutannya berdasarkan rumus harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehannya kita masukin 2,2 miliar, nilai sisanya kita masukin 0,2 atau 200 juta, umur ekonomisnya kita masukin 10 tahun, maka per tahunnya penyusutannya adalah 2 miliar dibagi dengan 10 tahun sama dengan 200 juta per tahun. Itu kalau menggunakan metode garis lurus. Kalau menggunakan jumlah angka tahun ya, maka angka tahunnya kita jumlah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu akan angka tahun. Kita akan susut selama 10 tahun, dijumlah itu. Ketemu 55. Maka tahun pertama, karena itu penyusutannya menurun begini, pertama besar kemudian yang kecil, maka yang pertama itu angka tahun yang terbesar. 10 dibagi 55. 55 itu jumlah angka tahun. Jadi 10 itu angka tahun yang terbesar dibagi 55. Itu penyusutan tahun pertama. Dikalikan dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Yaitu 2,2 M dikurangi 0,2 M. Oke, sehingga 10 dibagi 55 kalikan harga perolehan dikurangi nilai sisa, jadi 2 miliar. Ketemu A. Tahun kedua dari besar terus mengecil sampai paling kecil. Tahun kedua berarti 9/55. Ya, kalikan harga perolehan dikurangi nilai sisanya berarti 2 miliar.
2,2 dikurangi 0,2 berarti 2 miliar. Berarti 9 per 55 kalikan 2 miliar itu adalah sama dengan B, itu adalah biaya penjusutan tahun kedua. Tahun ketiga semakin kecil lagi, 8. Angka yang lebih kecil daripada 10, 9, 8. 8 per 55 kalikan 2 miliar. Terus 7 per 55 kalikan 2 miliar. 6 per 55 sampai terakhir tahun ke-10 1 per 55 kalikan 2 miliar. Itu penyusutan dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Sehingga kan 10, 9, 8 itu yang dibagi 55 itu akhirnya penyusutannya semakin lama semakin mengecil. Itu namanya saldo menurun. Penyusutan yang menurun setiap tahunnya. Nah, kalau menggunakan metode apa tadi satunya? Metode output method atau produksi itu tergantung pemakaian, Dek, ya. Jadi misalnya tadi harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi dengan taksiran produksinya. Jadi misalnya mesin fotokopi, berapa lembar sih mesin fotokopi ini bisa memproduksi? Misalnya 1 miliar lembar. Begitu 1 miliar lembar, mesin fotonya rusak. Nah, berapa per lembarnya biaya penyusutannya? Nah, berarti harga perolehan mesin itu dikurangi nilai sisanya dibagi dengan taksiran produksi yang bisa dihasilkan. 1 miliar lembar. Ya, tinggal kita bagi saja. Nah, itulah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran produksinya. Ketemu X rupiah per lembar. Karena pembaginya kan sekian unit. Berapa produksi sih yang bisa dihasilkan dari mesin itu? Jadi harga perolehan mesin dikurangi nilai residunya, nilai sisanya dibagi dengan taksiran produk yang bisa dihasilkan. Sehingga ketemu sekian rupiah per unit produksi atau per lembar kalau fotokopi. Nah, setahun kita produksi berapa? Produksi 1 juta lembar, ya tinggal 1 juta kalikan X. Tahun kedua memproduksi 2 juta lembar, berarti 2 juta kalikan X, karena X ini adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan per lembar. Nah, kalau tahun ketiga 3 juta lembar, ya udah. Jadi tergantung pemakaian. Kalau kemudian tahun keempat sedikit pemesanannya, tinggal hanya 500.000 lembar, ya 500.000 kalikan X. Ya. Sehingga penyusutannya itu besar dan kecil tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian mesin itu. Semakin banyak dipakai, semakin banyak penyusutannya, semakin sedikit mesin itu memproduksi, semakin kecil penyusutannya. Itu yang pertama. Jadi kalau disuruh menghitung berapa biaya penyusutan, ya pakailah rumusnya, kemudian masukin harga. Biasanya itu lurus terus menurun, ada yang tergantung pemakaian. Dipakai banyak-banyak, dipakai sedikit-sedikit. Yang kedua, misalnya yang ditanyakan di sini, ya, nanti kamu minta ke saya, nanti saya kirim ya, WA. Perhatikan hasilnya. Kemudian tentukan metode apa yang memberikan laba terbesar pada tahun pertama. Yang labanya paling banyak tahun pertama yang mana, Dik? Yang memberikan laba terbesar pada tahun pertama itu adalah yang biaya penyusutannya paling kecil. Tadi kalau garis lurus kan sama. Kalau yang menurun kan pertama banyak terus kecil. Berarti kan labanya kecil tahun pertama. Ya kan? Karena biayanya besar. Laba itu kan pendapatan dikurangi biaya, ya. Pendapatannya dikurangi biaya. Kalau biaya penyusutannya besar, maka labanya kecil. Nah, kalau ditanyakan berapa atau metode apa yang labanya paling besar, berarti carilah biaya penyusutan yang paling kecil. Karena biayanya kecil, labanya banyak. Gitu. Jadi kalau ditanyakan metode apa yang labanya terbesar, carilah metode yang labanya metode yang laba yang terbesar itu adalah metode yang biaya penyusutannya paling kecil. Dari ketiga metode itu, yang garis lurus kita lihat, yang saldo menurun kita lihat, ya, yang tergantung pemakaian kita lihat. Nah, biaya penyusutan yang paling kecil itulah yang paling besar labanya. Kemudian perhatikan totalnya. Bagaimana pada saudara prinsip konsistensi.
Prinsip konsistensi itu konsisten deh. Kalau pakai garis lurus terus, kalau menggunakan saldo menurun, ya saldo menurun terus begitu. Kecuali kalau konsisten malah salah, itu harus jangan konsisten. Misalnya begini, menggunakan garis lurus, ternyata salah, nilainya berbeda, nilainya tidak sama dengan penyusutannya. Ya, kita bisa merubah itu, metode penyusutannya bisa berubah, bisa juga penilaian kembali terhadap asetnya bisa berubah. Ya. Jadi konsisten itu dengan asumsi kondisinya normal, kondisinya sudah benar. Tapi kalau nggak benar boleh nggak konsisten. Misalnya begini deh, kamu mau ke Jakarta, terus nggak jadi, loh kamu kok nggak konsisten sih? Katanya mau ke Jakarta, lah uang di Jakarta sekarang terjadi gempa bumi, terjadi banjir dan lain-lain misalnya, dia nggak konsisten karena di Jakarta itu dibombardir misalnya. Ya nggak jadi, tidak apa-apa nggak konsisten karena kondisinya tidak normal. Kalau kita diteruskan malah salah. Sama. Prinsip konsistensi di dalam akuntansi, apabila itu normal itu harus konsisten. Tetapi kalau kondisinya tidak benar, maka boleh tidak konsisten, bahkan harus tidak konsisten. Coba kalau diterusin jadi salah. Itu prinsip konsistensi namanya. Itu pertanyaan yang ke-3. Kemudian yang ke-4, benarkah kita harus memilih metode? Benar. Kita harus memilih metode itu. Kenapa kau harus memilih? Kita harus bikin laporan keuangan yang benar dan baik. Nah, mana yang benar? Benar semua, metode A, metode B, metode C benar semua karena itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tapi mana yang baik adalah yang menguntungkan perusahaan tanpa melanggar aturan. Jadi mana yang kira-kira menguntungkan perusahaan, itulah yang kita pilih. Ya, itu ya benar. Apakah harus milih? Kemudian bagaimana seandainya nilai bukunya berubah? Misalnya harga pasar sekarang berubah. Harus direvaluasi. Misalnya ya kita beli pabrik 1 miliar. Karena begitu 5 tahun tanahnya naik. Jadi 5 miliar. 5 tahun jadi 5 miliar. Maka penyusutannya nggak mungkin benar ya, 1 miliar disusut berapapun pasti di bawah 1 miliar jadinya kan. Tapi karena tanahnya sudah naik, maka laporan keuangannya itu harus dinilai kembali. Jadi jangan dilaporkan 1 miliar, tapi dilaporkan sebesar harga pasarnya. Ya saya rasa itu ya. Oke, ya jurnalnya tentunya adalah asetnya bertambah, ya misalnya gedungnya bertambah, kemudian kreditnya modal atau laba penambahan nilai sebenarnya, tetapi lebih amannya dicatat sebagai penambahan modal karena ada 2 metode, ada bisa dicatat sebagai laba pertambahan nilai sama dengan modal. Tapi kalau laba dia khawatir mempengaruhi pajak kita, nanti kita dipajaki. Tapi kalau modalnya naik kan enggak. Biasanya pakai metode yang kedua. Kalau kita perusahaan pengen tidak bayar pajak mahal. Oke, saya rasa itu untuk soal aset tetap berwujud ya. Nanti saya kirim soalnya ya, saya foto saya kirim. Kemudian kalau tidak paham ditanyakan. Nah, itu yang video kedua. Nanti video ketiga saya berbicara lagi tentang aset tetap berwujud sudah, aset tetap tidak berwujud sudah ya tadi ya, kayak franchise atau bikin sendiri. Nanti saya akan bicara tentang investasi obligasi. Ini yang video kedua kita sudahi dulu. Assalamualaikum.